Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Himmah Esos. Saya guru mata pelajaran Sosiologi SMA Negeri 3 Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 MIPAS 3 SMA Negeri 3 Timang Gajah. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa datami lisani yafqahu qawli. Rabbi habli minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu 10 MIPAS 3 karena sudah membaca doa hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan ilmu hari ini. Kemudian anak-anak Ibu juga diberikan kelancaran dalam pembelajaran sosiologi. Sebelumnya Ibu absen dulu. Aldian, Aprila, Bambang Rianto, hadir. Dela Nurvita, Dinda Mauliana, Elpa Simahrami, Febria Wulandari, hadir. Fitra Gunawan, hadir. Isabella Margareta, hadir. Haika Rahman, hadir. Lydia Wulan Cahya, hadir. Muhammad Rizky, hadir. Maulana, mana Maulana? Oh iya, hadir. Miftahul Jannah, hadir. Nadia Arsita, hadir. Niku Andala, hadir. Nurul Husna, Repan, Hadir Bu. hadir. Ribda Salsabila, hadir. Riki Raga, hadir. Saiful, Hadir Bu. Stella, Hadir. hadir. Sulistia, hadir. Tawardi, Hadir Bu. Widya, hadir. Winda, hadir semua, hadir semua nak ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Coba rapikan bangkunya, rapin aku barisannya yang rapi. Dah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, masih ingatkah materi minggu lalu? Masih Bu. Masih tentang apa nak? Ciri-ciri perilaku menyimpang. Ya, minggu lalu kita mengenai ciri-ciri perilaku menyimpang. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk daripada penyimpangan sosial itu. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk anak-anak Ibu di sini. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mampu mengubah
masalah menjadi hikmah. Jadi itu sedikit motivasi di hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini kita melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, diskusi tanya jawab, kemudian presentasi kelompok. Diharapkan anak-anak ibu di sini mampu menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan sosial sehingga anak-anak ibu di sini nanti dapat menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun penilaian selama proses pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap. Saat ini kita kan sudah kurikulum merdeka. Jadi ada penilaian sikap saya ambil di sini. Yang pertama itu bergotong royong. Kemudian bagaimana kan bersama teman kalian nanti bekerja sama ketika menyelesaikan LKPD. Kemudian ada juga nanti saya ambil dari bernalar kritis. Bagaimana anak-anak ibu mampu bernalar kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang ibu kasih nanti dalam LKPD. Jadi ada beberapa saya ambil dalam penilaian sikap. Yang kedua penilaian keterampilan. Ini ibu nilai nanti ketika anak-anak ibu presentasi ke depan kelas, bagaimana menjawabnya, bagaimana responnya ketika kawan menjawab, ketika atau menerima pertanyaan dari teman-teman. Yang terakhir penilaian pengetahuan. Ini di akhir pembelajaran nanti ibu akan memberikan sedikit soal, hanya 2 soal itu untuk mengetahui kemampuan anak-anak ibu. Jadi hari ini ada 3 penilaian: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, ibu akan bertanya di sini kepada anak ibu. Sebutkan penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Siapa bisa coba? Siapa bisa? Oh ya, iya kamu coba anakku. Yang saya ketahui, Bu, penyimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar yaitu pencurian, perampokan, Ya. kenakalan remaja, dan pemakaian obat-obat terlarang, Bu. Ya, jadi ada kenakalan remaja, obat-obat terlarang itu merupakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, ibu ingin bertanya, mengapa perilaku menyimpang muncul di masyarakat? Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, coba anakku. Menurut saya, meniru perilaku yang salah, pengaruh kondisi keluarga, pengaruh kondisi sosial ekonomi, pengaruh teman sepermainan, Bu. Ya, jadi kenapa bisa muncul? Tadi kata kawan kamu salah satunya karena kondisi ekonomi. Itu menyebabkan perilaku menyimpang. Kemudian juga karena apa tadi? Perilaku ekonomi itu kemudian apa tadi? Teman sepermainan juga sangat mempengaruhi kenapa seseorang itu melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya, Bu ingin bertanya, apakah peristiwa tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat? Siapa bisa? Siapa bisa di sini? Siapa bisa? Oke, Ibu akan menjawab karena anak Ibu. Ada yang bisa? Enggak ada? Oke, Ibu akan menjawab. Apakah peristiwa tersebut tidak sesuai dengan? Iya, tidak sesuai. Karena apa? Karena menyimpang, tidak sesuai dengan perilaku yang ada. Normanya seperti apa? Aturan seperti apa? Aturannya berlaku seperti ini. Tapi tidak sesuai. Jadi, perilaku peristiwa tersebut tidak sesuai dengan nilai norma dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. Ya, ada 4 gambar di sini. Di sini ada 4 gambar. Ibu minta anak ibu di sini untuk memberikan tanggapannya mengenai masalah gambar yang ada. Siapa bisa? Siapa Saya, bisa? Bu. Iya, coba nak. Saya akan mencoba menjawab permasalahan pada gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar pertama, seorang maling yang coba masuk ke rumah orang dengan membobol pintu. Iya. Dan pada gambar kedua, seorang siswi SMA yang sedang mengandung, Bu. Iya. Kita perhatikan bersama-sama. Ini ada gambar maling sedang membobol pintu rumah warga. Yang kedua dari gambar apa, nakku? Siswi yang sedang
siswi yang sedang ini bukan penyimpangan sosial. Dia berpakaian apa? Seragam SMA atau SMP nih? SMA. SMA. Kemudian kita lihat dengan perut buncitnya dia sedang mengandung, itu merupakan penyimpangan sosial yang di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kemudian untuk gambar 3 dengan 4 siapa bisa? Iya, coba Bambang. Gambar 3 ada obat-obatan terlarang Ya. atau alkohol. Dan gambar keempat ada sekelompok orang dengan memiliki rambut yang tidak biasa atau aneh. Iya, benar sekali. Kita lihat di sini ada obat-obat terlarang. Kita di sini ada jarumnya, ada pil. Ini sabu-sabu nak ya, yang bentuknya tepung ini. Ibu pun kurang paham, tapi seperti sabu-sabu, ini pil-pil, ini ada alkohol. Jadi ini merupakan juga dari bentuk penyimpangan sosial. Yang ini tadi kata kawan kalian, kata Bambang, ada 4 orang dengan rambut yang aneh. Ini aneh atau normal? Aneh. Aneh. Bambang pede kah pergi seperti sekolah anakku? Enggak, Bu. Enggak pede nak ya. Jadi ini penyimpangan sosial. Jadi itu ada 4 tadi gambar. Untuk Ibu tanya kenapa Ibu tanya seperti tadi, supaya kalian bisa, oh ini gambar ini seperti apa. Jadi tadi ada 4 kawan kalian, maksudnya 2 kawan kalian tadi memberi ungkap atau pernyataan tentang gambar yang 4 tadi. Selanjutnya seperti biasa kita kalau duduk bersama kelompok, nanti Ibu kasih LKPD, kalian analisis, dan nanti Ibu pilih beberapa kelompok untuk presentasi ke depan kelas. Silahkan duduk berdasarkan kelompok. Kalian ke depan sedikit nak, kasih ruang dengan beda kelompoknya. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 4 sana sedikit nak. Ya. Ibu akan membagikan LKPD, jangan lupa beri nama anggota kelompok. Beri nakku, jangan lupa. Di situ ada petunjuk kerja, silakan dibaca petunjuknya dengan tujuan pembelajarannya, supaya anak-anak Ibu paham apa yang diminta di dalam LKPD tersebut. Oke, silakan. Yang merasa kesulitan bisa tanya sama Ibu nak ya, silakan. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang, silahkan. Ya nak. Ya, dibuat nama kelompoknya. Oke, karena sudah selesai semuanya. Tadi Ibu juga udah memeriksa LKPD-nya. Bagus-bagus semuanya naik, alhamdulillah. Tapi dari kelima ini ada yang nanti mungkin 2 kelompok atau 3 kelompok Ibu suruh untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan kelas. Sebelumnya Ibu akan melakukan ice breaking untuk penyegar anak Ibu di sini. Perhatikan Ibu semua nak. Perhatikan Ibu semua. HP-nya Bang. Sudah selesai kan kelompoknya? Perhatikan Ibu. Karena di luar hujan, anak Ibu takut Ibu ngantuk, kita akan melakukan penyegaran. Jadi
Ketika Ibu bilang pagi, Ibu bilang siang, sore, malam, nggak ada. Kita buat coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Ibu yang nggak konsen rupanya. Kakak, perhatikan Ibu kakak. Oke. Kita mulai lagi. Kakak, perhatikan Ibu. Pagi. Semuanya nak ya, semuanya ikut. Pagi. Sore. Malam. Wah, Niko nggak konsen berarti masih dia. Sekali lagi. Siang. Pagi. Malam. Nurul. Sekali lagi. Pagi. Sore. Takut dia. Malam. Dua orang. Belum konsen, masih belum konsen. Apa kamu tentang kawan? Pagi, sore. Ini takut, jangan takut, pukul aja. Ibu nggak konsen kan? Nggak Ibu nilai kok ini. Sore, malam. Isabella, malam. Oke lagi, abis ini kita akan lanjut kelompok. Pagi, siang, malam. Oke, ini sedikit ice breaking supaya anak Ibu segar kembali. Baik, dari 5 kelompok udah Ibu lihat semuanya bagus-bagus, mampu menganalisis masalah-masalah apa yang ditimbulkan dalam LKPD dan mampu menemukan solusinya. Dari kelima kelompok, Ibu meminta untuk kelompok 5 terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan, presentasikan. Untuk kelompok-kelompok yang lain, aku mungkin ada yang belum paham, tanyakan kepada kelompok yang yang maju. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama. Seorang perampok yang membobol rumah warga ingin mengambil harta benda dari rumah tersebut. Gambar tersebut termasuk penyimpangan, kriminalitas, termasuk penyimpangan yang paling berat yaitu dalam bentuk perilaku-perilaku yang secara langsung bertentangan dengan hukum positif dalam masyarakat. Gambar kedua, anak remaja SMA yang hamil di luar nikah akibat hubungan seksual di luar nikah. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat. Gambar yang ketiga adalah obat-obatan terlarang alkohol yang banyak beredar di masyarakat. Ini termasuk salah satu penyimpangan dari pemakaian barang-barang konsumsi, yang mana penyimpangan model ini sudah mempunyai bobot yang lebih berat, karena sudah ada unsur-unsur pidana di dalamnya. Nah, yang gambar yang keempat adalah 4 sekelompok orang memiliki rambut yang tidak biasa atau aneh yang terlihat oleh masyarakat. Ini termasuk salah satu penyimpangan dari gaya hidup, yang pada dasarnya merupakan salah satu jenis penyimpangan perilaku yang tergolong ringan. Dari gambar di atas, yang sering terjadi di sekitar kita adalah kriminalitas atau perampokan, yang mana hal ini dapat terjadi karena kondisi ekonomi yang buruk, pergaulan yang tidak sehat, adanya kebiasaan mengambil barang orang lain, kurangnya lapangan pekerjaan, dan broken home. Solusi dalam menanganinya: 1. Mengunci pagar rumah. 2. Mengunci pintu saat bepergian. 3. Memasang kamera pengawas. 4. Memelihara binatang penjaga rumah. Meningkatkan keamanan berlapis di lingkungan rumah. Menciptakan lapangan pekerjaan. Melakukan pendidikan ekonomi. Menyalurkan bantuan secara merata. Mengurangi angka jumlah kemiskinan. Sekian presentasi kelompok kami. Ya, silakan bertanya. Siapa, Nak? Kelompok berapa? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa yang menjadi pokok kata atau jelaskan pengertian bebas. Baik, kami dari kelompok
mencoba untuk menjawabnya. Menurut kelompok kami, gaya hidup adalah bagaimana kita itu berperilaku sehari-hari dengan menggunakan pakaian yang bagaimana, barang yang bagaimana untuk kita gunakan dalam sehari-hari. Baik, dari kami dari kelompok 5 akan mencoba untuk menjawabnya. Pelecehan seksual atau penyimpangan seksual ini termasuk salah satu penyimpangan yang buruk, yang negatif yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang mana hal ini dapat terjadi karena adanya broken home, lingkungan sekitar kita yang tidak sehat, negatif, keluarga yang tidak bangga kita, itu salah satu pemicu terjadinya penyimpangan seksual pada anak-anak remaja yang tentunya itu masih lazim atau masih berkembang pada pola pikirnya. Ya. Ada lagi. Selain dari pencurian, dari segi kriminalitas ada seperti pembulian, pemukulan, pengejekan, bibiran, pengasingan, itu salah satu juga termasuk dari penyimpangan kriminalitas. Ya. Sepertinya sudah ngerti semua anak, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi yang pertama mengenai tindakan kriminal atau kejahatan yang bertentangan dengan hukum, norma sosial dan norma agama. Semua bertentangan. Dalam agama kita agama apa? Agama Islam. Dalam agama Islam apakah merampok itu benar, nak tuh? Tidak. Memperkosa itu halal kah? Tidak. Jadi itu semuanya dalam agama pun memang sangat tidak boleh. Dari hukum, norma hukum kita lihat di sini. Apakah perampokan itu boleh? Apakah ada polisi mengatakan silakan kamu memperkosa siswa ini, siswi ini? Apakah ada? Tidak ada. Dari segi norma sosial kita masyarakat, ketika kita melihat tetangga kita perampokan, kita akan merasa sedih. Itu juga tidak boleh. Jadi ada yang pertama tadi tindakan kriminal atau kejahatan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang kedua, penyimpangan seksual. Ini yang tadi sama kelompok kelompok 1 tadi terhadap kelompok 4. Penyimpangan seksual ini kenapa dikatakan perilaku menyimpang? Dari segi apanya? Penyimpangan seksual ini dilakukan oleh yang tidak lazim, misalnya yang nggak normal, pedofil. Mungkin kamu nggak sering dengar, apa sih Bu pedofil ini? Ada homoseksual. Apa sih Bu homoseksual ini? Perzinaan. Ini saya rasa sudah tahu perzinaan karena dengar sering. Ini bertentangan juga dengan norma-norma sosial dan agama. Pedofil itu, nak, seseorang yang menyukai misalnya anak kecil. Itu kan tidak lazim, nak ya, tidak lazim. Kemudian homo. Arti homo ini apa? Satu, menyukai lawannya. Misalnya Repan menyukai Bambang. Ya, seru kah itu? Nggak seru, Bu. Ngeri kalian dengarnya kan? Ngeri. Kemudian misalnya siapa Nurul menyukai Widya misalnya, kan aneh. Jadi itu homo. Jadi itu yang tidak lazim. Di negara kita Indonesia itu dilarang, tapi di negara-negara luar itu bahkan ada kampanye menyuarakan LGBT itu boleh, segala macam itu sangat-sangat tidak boleh. Di kita itu norma hukum kita itu kuat. Kita menyukai lawan jenis, jangan menyukai sesama. Bagaimana, Bro? Menyukai tidak boleh menyukai sama jenis, tapi menyukai lawan jenis. Jangan terbalik. Jadi ini yang kedua, penyimpangan seksual. Selanjutnya yang ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Ini terjadi pada kaum remaja. Siapa kaum remaja ini, anak ibu semua? Ingin tahu? Coba yuk. Pertama gratis dia kasih. Coba yuk. Keren kali. Tenang kita, Bro, tenang. Iya, tenang. Ketika kamu udah sekali gratis, yang kedua gratis, ketiga, kamu kayak apa namanya itu? Kecanduan. Akhirnya kamu beli. Kamu gak ada uang. Kayak mana aku beli gak ada uang? Terjadilah yang lain. Mencuri lah kamu. Merampok supaya dapat barang haram ini.
Oke, Ibu ingin bertanya sama anak-anak Ibu di sini. Jadi, apa poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran bentuk-bentuk penyimpangan sosial? Siapa bisa? Oke, banyak sekali. Coba Nurul dulu. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat. Ya. Tergolong dalam penyimpangan sosial. Contohnya pedofili, homoseksualitas, dan zina. Ya, yang Ibu jelaskan tadi bagus. Silakan. Ya, coba Nak. Pemakaian dan pengedaran obat terlarang disebabkan beberapa faktor seperti perkembangan emosi yang belum stabil, kecenderungan ingin mencoba, dan salah dalam memilih teman bermain. Ya. Serta penyimpangan dalam bentuk gaya hidup karena perilaku tersebut dianggap aneh. Contohnya penyimpangan dalam pemakaian make up, model berpakaian, gaya bicara, dan lain-lain. Ya. Siapa lagi tadi? Satu orang lagi. Iya, Repan. Coba Repan, jadi apa poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran bentuk-bentuk penyimpangan sosial apa, Nakku? Tindakan kriminal atau kejahatan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan perampokan. Ya, terima kasih Bu ucapkan sama anak Ibu. Selanjutnya, ya, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, siapa yang bisa mengutarakan apa kesimpulan pembelajaran kita mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial? Siapa anak Ibu yang bisa? Iya, coba anak Ibu. Juga berpotensi memberikan dampak yang negatif bagi orang lain juga dalam kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih Bu ucapkan karena Indah sudah mampu menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada bentuk-bentuk penyimpangan, ada 4. Yang pertama itu tindakan kriminal, yang kedua itu adalah penyimpangan seksual, yang ketiga itu adalah pemakaian atau pengedaran obat-obatan terlarang, yang terakhir adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Jadi itu kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, tadi di awal pembelajaran Ibu katakan Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan, tadi Ibu bilang kan di awal tadi kan. Baik, Ibu akan memberikan soal. Silakan dibuat namanya. Ibu akan bertanya dulu, mengawal refleksi untuk anak-anak Ibu di sini. Siapa bisa yang mengatakan pendapatnya mengenai apa yang kamu dapatkan pada pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini? Siapa bisa? Saya, Bu. Iya, apa Bu? Jadi, yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Jadi, bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu ada 4, Bu. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan, Ya. dan penyimpangan seksual, Ya. pemakaian pengedaran obat yang terlarang, dan yang terakhir adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Ya, terima kasih Bu ucapkan. Selanjutnya, satu hal yang belum kamu kuasai. Coba siapa? Oh ya, coba apa, Nak? Pertama, saya kurang paham mengenai penyimpangan gaya hidup dan penyimpangan seksual, Bu. Tetapi setelah kami menganalisis LKPD bersama kelompok, ditambah lagi Ibu menjelaskan tadi, sekarang saya jadi paham. Ya, terima kasih. Selanjutnya, materi kita pertemuan berikutnya itu mengenai faktor penyebab penyimpangan sosial. Jadi, minggu depan kita akan mengulas mengenai faktor. Kenapa terjadi
penyebab penyimpangan sosial. 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Ibu ucapkan pada anak-anak Ibu. Karena waktu Ibu sudah selesai, Ibu akhiri materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan Nak. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi